Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang kita hormati dosen pengampu Pak Fajar Kurniadi MPD dan teman-teman mahasiswa sekalian, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Guru terhadap kinerja guru pada Yayasan Darul Aitam As-Sofi Kabupaten Bogor, disusun oleh kelompok 6 yang terdiri dari pertama Abdullah Gamal, yaitu saya sendiri, yang kedua Supriyono Hidayat, yang ketiga Melinda Sapitri, dan keempat Novia Pangestika, kelima Adinda Amelia, dan yang terakhir keenam Sri Wulandari. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh kelompok 6. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya Adinda Amelia, NPM 2021 145000386. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Pendidikan menjadi suatu kebutuhan primer atau kebutuhan yang penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan, manusia akan mengalami proses pembelajaran untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas juga ditentukan oleh mutu pendidikan pada suatu lembaga-lembaga penyelenggara pendidik dalam mengelola pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah sebagai organisasi atau lembaga formal pendidikan secara khusus didirikan untuk berperan penting dalam membentuk dan meningkatkan mutu pendidikan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga semua unsur dalam lembaga terutama sumber daya manusia harus dapat terlihat secara aktif dan memiliki dorongan untuk bersama-sama mencapai tujuan. Perlunya upaya dalam suatu organisasi secara menyeluruh dalam meningkatkan kemampuan, yaitu adanya motivasi atau dorongan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Novia. Terima kasih. Nama saya Novia Pangestika Nuriatul Laila, NPM 2021 145000374. Di sini saya akan membacakan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Yayasan Darul Aitam As-Sofi Kabupaten Bogor. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2023 sampai selesai penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian kelompok kami yaitu dengan melakukan pendekatan survei dengan cara menyebar angket atau kuesioner kepada para responden yang bersangkutan secara langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar di Yayasan Darul Aitam As-Sofi Kabupaten Bogor yang berjumlah 38 orang guru yang terdiri dari guru kepondokan berjumlah 15 orang dan guru formal berjumlah 23 orang dengan menggunakan metode random sampling. Pembahasan motivasi kerja. Pertama, ada pengertian motivasi. Dalam dunia pendidikan saat ini, motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja guru dalam mencapai tujuan, visi, dan misi di dalam suatu organisasi secara bersama-sama terhadap hasil dan juga mutu pendidikan. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Terdiri dari dua faktor, yaitu pertama ada faktor individual dan yang kedua ada faktor organisasional yang berasal dari seorang pegawai itu sendiri, diantaranya yaitu faktor individual, 1. Kebutuhan-kebutuhan, kedua tujuan-tujuan, ketiga sikap, keempat kemampuan-kemampuan. B. Ada faktor organisasional, 1. Pembayaran gaji, 2. Keamanan kerja, 3. Sama pekerja, 4. Pengawasan, 5. Pujian, 6. Pekerja itu sendiri. Ketiga, ada jenis-jenis motivasi. Adapun jenis-jenis motivasi terdapat 2 jenis motivasi, diantaranya yaitu motivasi intrinsik menurut Syagian dalam Maulana Hamid dan Mayawan tahun 2015 nomor 3 menyatakan bahwa motivasi intrinsik bersumber dari dalam individu. Yang B, motivasi ekstrinsik menurut Tambunan
dalam Cahyono, Hamda, dan Prahastiwi tahun 2022 nomor 40 menyatakan bahwa motivasi intrinsik adalah suatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri seseorang. Keempat, ada hal-hal perlu diperhatikan dalam pemberian motivasi kerja, yaitu menurut Edi Sutrisno dalam Tanjung tahun 2015 nomor 29 menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan motivasi adalah A. Memahami perilaku bawahan. B. Harus membuat dan berperilaku realistis. C. Tingkat kebutuhan setiap orang berbeda. D. Mampu menggunakan keahlian. E. Pemberian motivasi harus mengacu pada orang. F. Harus dapat memberikan keteladanan. Nama saya Sri Wulandari dengan nomor NPM 2021 145000363. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja. Yang pertama yaitu pengertian kinerja. Pengertian kinerja menurut Mangkunegara menjelaskan bahwa kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Ada faktor kemampuan seperti kemampuan potensi atau IQ seseorang, ataupun kemampuan knowledge dan skill yang dimiliki seseorang. Dan ada juga faktor motivasi, yaitu motivasi yang tumbuh dari sikap atau attitude seorang pegawai yang menghadapi situasi kerja. Seperti seorang karyawan yang harus memiliki sikap mental yang siap secara psikologi. Yang ketiga yaitu indikator kinerja. Menurut Robbins, ada 6 kriteria indikator dalam menilai kinerja seorang pegawai, yaitu kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen di dalam bekerja. Yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada para guru Yayasan Darul Aitam As-Sofi Kabupaten Bogor. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kelima yaitu hubungan motivasi kerja guru dan kinerja guru. Motivasi kerja guru adalah energi dari dalam diri guru yang memberikan dorongan pada guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaan selama periode tertentu sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Jadi, motivasi kerja sangatlah berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Saya Melina Safitri, NPM 20214500369. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan rincian dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Menurut Mumtaz dalam Putro 2022 nomor 30, desain penelitian disiapkan sebagai suatu strategi untuk memperoleh data yang nantinya digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kedua ada pengolahan data hasil penelitian. Yang pertama ada deskripsi data. Data pada penelitian ini penulisan penyebaran kuesioner kepada 38 orang responden yang merupakan para guru di Yayasan Darul Aitam As-Sofi Kabupaten Bogor. Kuesioner tersebut didistribusikan secara offline dengan lembaran kuesioner cetak yang dibagikan kepada para responden. Yang kedua ada uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian sendiri itu ada dua, yaitu uji validitas. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai R hitung compiled item minus total compilation dengan nilai R tabel untuk degree of freedom. DF sama dengan N-2. Dalam hal ini N adalah jumlah sampel. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu angket kuesioner yang merupakan indikator dari variabel suatu angket yang dinyatakan reliabilitas jika nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,60 dan jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60 maka dinyatakan tidak
reliable. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri ada dua. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan cara Kolmogorov-Smirnov, di mana dalam penghitungannya dimulai dengan mencari nilai residual terlebih dahulu. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi yang digunakan telah terdapat hubungan yang solid antara variabel bebas atau lebih secara simultan atau bersamaan. Yang keempat ada uji regresi linear berganda. Menurut Sugiono tahun 2017 nomor 277 menyatakan bahwa regresi linear berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel independen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Yang kelima ada uji hipotesis. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut berpengaruh secara terpisah atau secara individual dari variabel bebas X terhadap variabel terkait Y. Dasar pengembalian keputusan uji T adalah jika X lebih dari 0,05 atau jika T dihitung kurang dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terkait Y. Sebaliknya, jika X kurang dari 0,05 atau T dihitung kurang lebih dari tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel terkait Y. Yang keenam, ada koefisien determinasi atau R2. Menurut Danang Sunyoto, dalam Sulastri tahun 2018 menyatakan bahwa tujuan analisis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel terkait Y. Apabila nilai koefisiensi determinasi sama dengan 0, maka variansi dari Y secara keseluruhan tidak dapat diterangkan oleh X. Jika sama dengan 1, maka variabel dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan X. Yang ketujuh, ada interpretasi hasil penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru. H2 diterima yang menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi kerja guru pada Yayasan Darul Aitam As-Sofi Kabupaten Bogor berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru. Artinya semakin tinggi tingkat motivasi kerja guru, akan semakin tinggi pula tingkat kinerja guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono Hidayat dengan MPM 202014570002. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, penutupan. Yang pertama yaitu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru pada Yayasan Darul Aitam As-Sofi Kabupaten Bogor dalam pengambilan samplingnya sebanyak 38 responden dengan menggunakan teknik probability sampling atau random sampling, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada tenaga pengajar di Yayasan Darul Aitam As-Sofi Kabupaten Bogor. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hal ini dapat kita lihat dari nilai signifikan motivasi kerja dalam variabel X. Hasil penelitian dari nilai T tabel yaitu 2,02619, berarti nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 14,517, lebih besar dari 2,02619. Maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga hipotesis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru secara parsial yaitu diterima. Sedangkan nilai R square atau R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,850 atau 85%, artinya bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh adanya motivasi kerja.
Sedangkan sisanya sebanyak 15% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Adapun saran dari kelompok kami yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja guru terhadap kinerja guru. Oleh karena itu, yayasan sebagai pengelola sekolah diharapkan terus berupaya untuk meningkatkan motivasi kerja guru dengan lebih memperhatikan aspek kebutuhan fisik guru, sebab dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kebutuhan fisik yakni adanya tunjangan yang cukup memuaskan, jadi aspek dengan nilai rata-rata terendah. Demikianlah materi yang disampaikan oleh kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.